Walau ilmu nahwu tak laku di Indonesia, namun tetap ku perjuangkan. Karena ilmu nahwu lah yang menjaga tentang kemurnian tata bahasa Al-Quran dan tata bahasa Al-Hadis. Tanpa ilmu nahwu, maka bahasa Al-Quran dan bahasa Al-Hadis sudah rusak sejak dahulu kala. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat sebangsa dan setanah air, sekali lagi, walau ilmu nahwu tak laku di Indonesia, namun tetap ku perjuangkan. Dan orang-orang yang mau berjuang di dalam barisan kami, entah dianggap waras atau dianggap gila, terserah. Karena tanpa ilmu nahwu maka bahasa Al-Quran dan Al-Hadis mudah sekali rusak. Ilmu nahwu itu adalah penjaga kemurnian bahasa Al-Quran dan Al-Hadis. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah untuk membuat suatu kaidah, rumus-rumus dalam rangka menjaga kemurnian bahasa Al-Quran dan Al-Hadis. Karena hampir semua bahasa di dunia ini tanpa kaidah-kaidah yang jelas, maka mudah rusak. Salah satu contohnya misalnya, kita buktikan bahasa Inggris. Kita cari kamus yang diterbitkan 1000 tahun yang lalu. Kamus bahasa Inggris yang diterbitkan 1000 tahun yang lalu, kemudian dicocokkan dengan kamus bahasa Inggris terbitan tahun 2000. Ayo. Maka banyak sekali perbedaan-perbedaan tata bahasa. Walaupun sama-sama bahasa Inggris. Apalagi bahasa Ibrani. Apalagi bahasa Suryani, apalagi bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu banyak sekali mengalami perubahan-perubahan. Mulai dari bahasa Sanskerta menjadi bahasa Kawi. Kemudian sekarang menjadi bahasa yang nggak ngerti ini sekarang, gadu-gadu. Orang zaman sekarang ini walaupun orang Jawa, belum tentu bisa membaca kitab-kitab para resi dan brahmana yang zaman Majapahit. Karena bahasanya sudah jauh berbeda. Jadi sekali lagi ilmu nahwu adalah ilmu penjaga Al-Quran dan Al-Hadis. Siapapun umat Islam yang sungguh-sungguh mempelajari ilmu nahwu dengan niat ingin menjaga kemurnian bahasa Al-Quran dan Al-Hadis adalah jihad yang paling utama untuk zaman sekarang ini. Mengapa? Karena umat Islam terutama di Indonesia jangankan belajar ilmu nahwu, lawang diajak belajar membaca Al-Quran saja malas-malasan, banyak alasan. Aslinya malas-malasan, tetapi mulutnya banyak alasan. Dan anehnya lagi, mayoritas umat Islam di Indonesia itu pinter-pinter ngomong. Bahkan yang alim kalah. Makanya akhirnya yang alim-alim itu lebih memilih diam. Diam 1000 bahasa. Karena yang bodoh-bodoh suaranya lantang, teriak-teriak. Kalau tidak mau dianggap bodoh, mari kita buktikan. Ayo, setiap kampung misalnya ada 1000 orang, minimal 500 orang itu pandai membaca Al-Quran semua. Kemudian yang 250 orang itu pandai ilmu nahwu. Ayo kita cari setiap kampung. Kira-kira setiap kampung di antara kita berapa orang yang pandai ilmu nahwu? Cari, buktikan. Tetapi anehnya fanatik buta, fanatiknya buta karena tanpa ilmu. Makanya para ulama sekarang ini, terutama ulama-ulama pesantren itu banyak diam, lebih fokus ngajar di pesantren. Mengapa? Karena orang-orang bodoh di luar pesantren itu suaranya lantang-lantang. Mudah sekali menyalahkan para kiai, para ulama. Kalau tidak mau dikatakan begitu, ayo kita buktikan. Alhamdulillah al-fakir kami sendiri
telah menyusun metode mudah dan cepat untuk belajar nahwu, yaitu metode Al-Mu'allim. Metode Al-Mu'allim ini kami susun hanya 50 halaman. Mulai dari halaman pertama hingga halaman 50, alhamdulillah videonya juga sudah diupload di channel YouTube Al-Mu'allim Center dengan judul Metode Al-Mu'allim. Lihat saja di playlist. Metodenya gampang, tulisannya Arab tapi bahasa Indonesia. Tulisan Arab bahasa Indonesia namanya tulisan Arab Pegon. Mengapa kok begitu? Karena kita mau belajar bahasa Arab, sedangkan kita orang ajam, orang Indonesia. Jika kita langsung menggunakan bahasa Arab, nanti nggak paham-paham. Oleh sebab itulah kami susunkan metode mudah dan cepat dengan menggunakan bahasa Indonesia, tulisan Arab. Mengapa tulisan Arab? Agar menjaga tulisan dari kanan ke kiri. Kalau ditulis Latin, maka dari kiri ke kanan. Nanti contohnya dari kanan ke kiri, berbolak-balik. Sehingga metode Al-Mu'allim tetap ditulis dari kanan ke kiri, agar sesuai dengan kaidah penulisan Al-Quran maupun Al-Hadis. Tetapi nyatanya, metode Al-Mu'allim sudah dibuat 2 versi. Dan hampir setiap video itu deskripsinya selalu kami cantumkan. Setiap video deskripsinya selalu kami cantumkan tentang metode Al-Mu'allim dan cara mudah mempelajari kitab kuning gundul. Tetapi aneh, begitu aneh umat Islam di Indonesia ini. Jarang yang merangsang. Yang merangsang hanya 1-2. Yang 1-2 itu mudah-mudahan termasuk orang yang aneh. Karena baca al-Islamu ghariban wa sayautu ghariban kama bada'a. Bada al-Islamu ghariban, datangnya Islam, awalnya Islam itu dalam keadaan aneh. Dan akan kembali dalam keadaan aneh sebagaimana awalnya. Islam zaman dulu dianggap aneh karena Rasulullah SAW berbeda dengan orang-orang jahiliyah, sehingga Rasulullah dianggap aneh. Dan Islam di akhir zaman, orang-orang yang tekun belajar ilmu nahwu shorof, tekun belajar kitab kuning akan semakin langka. Setiap kampung sulit sekali didapatinya, akan dianggap aneh. Karena setiap kampung langka, apalagi setiap kecamatan, setiap kabupaten, semakin langka, maka akan dikatakan aneh. Oleh sebab itu, wahai saudaraku, kaum muslimin wal muslimat sebangsa dan setanah air yang kebetulan mendengarkan channel Al-Mu'allim Center video ini, mari ikut berjuang bersama untuk menegakkan Islam melalui kaidah-kaidahnya. Ilmu nahwu itu disusun oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah khawatir kalau tata bahasa Al-Quran dan tata bahasa Al-Hadis itu rusak. Sehingga Sayyidina Ali ijtihad membuat rumus-rumus untuk menjaga kemurnian bahasa Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian membentuk tim yang ketuai oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian dikembangkan oleh Imam Ahmad bin Khalil Al-Farahidi dan Imam Syibawayh, Imam Kisai dan seterusnya hingga alhamdulillah sampai kita sekarang. Mari kita berjuangkan, tegakkan Islam dengan ilmu.